Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita ada pagi hari ini itu semua karena berkat kasih kemurahan Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dan kita juga percaya bahwa kemenangan ada di sini, kesembuhan ada di sini. Mari kita mengangkat satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus.
kepadamu Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Kau yang tutup bungkus jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan Bapa ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Kita percaya kita ada sampai saat ini hanya karena Yesus. Karena Yesuslah satu alasan kita tetap ada sampai hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian, satu alasan.
Mari kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan adalah jawaban setiap doa kita. Amin. Engkaulah jawaban dari setiap doaku Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan, ku percaya Engkau ada. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Yang percaya Tuhan, Kau jawaban setiap doa kami Yesus. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkau jawaban
Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur bilang terima kasih di pagi hari ini yang cerah ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, kami sangat percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami, Engkau penguasa tunggal hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa, kuasa-Mu bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, berkati jemaat GBDI Tiberias Pare ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik yang Tuhan, untuk Kau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Dan pertumbuhan yang hanya dari Engkau yang kami nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu yang menyampaikan sharing firman hari ini Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi, kuasa-Mu yang sempurna, Roh Kudus saja yang berada dalam setiap hidup kami dan berkata-kata kepada jemaat yang ada. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau sembunyikan di balik salib-Mu saya Tuhan. Untuk yang kelihatan adalah Engkau ya Tuhan, kuasa-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, silakan duduk ya. Ya. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau hari ini kita bisa beribadah di pagi hari ini ya. Bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, di gereja Tuhan ini, di GBDI Tiberias Pare ini. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus juga sungguh baik dalam setiap hidup saya, hidup keluarga saya, istri anak-anak saya, dan keluarga saya ya. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian. Saya juga berterima kasih kepada Om Denny, Tante Robert ya, Diana dan keluarga pastori yang memberi tugas kepada saya untuk sharing firman hari ini. Sekali lagi saya tidak sedang khotbah Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, tapi saya sedang sharing firman yang sedang saya lakukan, berusaha saya lakukan. Ya, saya langsung aja saudara-saudaraku sekalian. Judul dari atau tema dari sharing firman Tuhan hari ini adalah, saya diberi tema sama Om Denny adalah berbuat baik senantiasa. Ya, itu saudara-saudaraku sekalian. Ya, saudara-saudaraku sekalian, di masa-masa seperti sekarang ini, masa pandemi sekarang ini ya, yang melanda dunia ya, ternyata ya keadaan yang serba sulit seperti ini bisa menekan seseorang untuk meninggalkan bagaimana dia berbuat baik senantiasa. Kata senantiasa ini kita bicara bagaimana berbuat baik yang terus menerus. Ada masalah, tidak ada masalah, ada pandemi, tidak ada pandemi, senantiasa untuk kita berbuat baik. Ya, itu bisa tertekan ketika orang itu mengalami masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang seperti sekarang ini, masa-masa pandemi sekarang ini Bapak Ibu sekalian ya. Padahal Bapak Ibu sekalian ya, perbuatan kebaikan itu dan terus menerus atau konsisten itu menghasilkan buah-buah yang baik. Ya. Ya mungkin karena pandemi ini misal kan ya, orang karena tertekan ekonomi yang biasanya dia memberi mungkin kepada orang tuanya, dia bisa kurangi atau bahkan tidak memberi. Ya, ada orang yang karena pandemi ini, karena dia stres, karena dia khawatir akan ekonominya dia, akan keuangannya dia, ya, akan pekerjaannya dia, ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang dia lakukan ketika dia tidak punya sikap hati yang baik, ya. Tidak punya pikiran hati yang diisi dengan firman Tuhan yang baik dan tidak senantiasa dia berbuat baik, akhirnya dia cenderung untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa itu?
Misalkan bisa saja berupa dia kompromi terhadap dosa. Masa yang sulit menekan seseorang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin yang dulunya tidak korupsi jadi korupsi, yang dulunya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya itu tidak baik menjadi dia akhirnya kompromi, titik tidak apa-apa wis. Saya ambil sedikit aja. Atau mungkin karena dia stres, karena dia tidak bisa kemana-mana, akhirnya dia juga mengalami kejenuhan. Dan kejenuhan itu berdampak, ya. Berdampaknya itu apa? Berdampaknya kepada keluarganya. Dia tidak bisa pergi kemana-mana, akhirnya dia stres, murung. Dan akhirnya susah. Kalau sudah susah, dia stres. Orang yang di rumah itu dia marahin. Nah, banyak hal saudara-saudaraku tentang kebaikan ini. Tapi hari ini di Galatia ayat 6 sampai 9, 10 mari kita baca ya. Dikatakan seperti syarat untuk supaya kita itu mengalami tuean ketika kita berbuat baik adalah yang dikatakan di firman itu tidak menjadi lemah atau berhenti berbuat kebaikan. Makanya judul hari ini dikatakan berbuat baik senantiasa. Senantiasa itu seterusnya, ya, terus ke depannya. Kitab ini, dia orang yang luar biasa dan dia orang walaupun dia mengalami deraan, mengalami cobaan, dia mengalami masa-masa yang sukar, dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Dia punya hal-hal yang khusus yang dia bisa kerjakan dan dia terus melakukan kebaikan. Ya, senantiasa melakukan kebaikan. Orang itu siapa Bapak Ibu sekalian? Tokoh itu siapa? Tokoh itu adalah Yusuf. Yusuf adalah anak Israel atau Yakub, ya. Tapi ketika dia ini dikasih oleh bapaknya, ya, dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, ya. Sampai-sampai akhirnya dia mau dibunuh, dimasukkan ke sumur, ya. Akhirnya tidak jadi dibunuh, diangkat, akhirnya dijual untuk dijadikan budak, ya. Ketika dia jadi budak, ya, dia dibeli oleh Potifar, ya. Ketika dia dibeli oleh Potifar, dia sendiri juga difitnah oleh istri Potifar. Masuklah dia ke penjara, ya. Masuk ke penjara, tapi hal yang luar biasa. Di setiap sikap hidupnya dia, sikap hatinya dia, ya. Baik itu dia itu berada pada waktu dia itu bersama dengan saudaranya, baik itu bersama dengan di rumah Potifar, ya. Begitu juga ketika dia di dalam penjara, dia diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena kebaikannya. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ada dua hal. Kenapa sih si Yusuf ini kok bisa dia berbuat baik senantiasa? Ya, kenapa? Pertanyaan kan di situ Bapak Ibu sekalian. Padahal tidak gampang jadi seorang Yusuf itu tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau orang-orang yang dia tidak mengenal karakternya Yusuf, orang-orang biasa, dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia akan dendam kepada saudara-saudaranya, ya. Dia akan berkompromi dengan dosa bersama dengan istri Potifar, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa? Kok Yusuf ini bisa mengalami dia selalu berbuat
kebaikan senantiasa itu apa? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Yusuf itu orang yang takut akan Tuhan. Ya, kalau kita baca ya 42 Kejadian 42 ayat 18 dikatakan seperti ini ya. Ya, dia meyakinkan saudara-saudaranya ya saudara Bapak Ibu sekalian ya. Pada waktu itu saudaranya belum tahu kalau itu Yusuf karena dia jadi penguasa di Mesir ya. Pada hari yang ketiga, Kejadian 42 ayat 18 katakan gini, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf, takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, takut akan Tuhan itu definisinya seperti apa sih? Ya, mari kita coba lihat di Ulangan 10 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ya. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 dikatakan seperti ini. Maka sekarang, hai luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau sekarang saya boleh katakan hidup menurut firman yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itu syarat pertama orang apa? Itu arti dari takut akan Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Terus yang selanjutnya dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan terutama menurut hati dan pikirannya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Terus beribadah kepadanya. Jadi baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau pandemi ini sudah kadang-kadang kita ini kalau pada waktu pandeminya naik ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita berhenti ibadah. Tapi di sini dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu tetap beribadah loh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berhenti walaupun Bapak Ibu tidak ke gereja. Karena ini modal utama Bapak Ibu berbuat baik senantiasa. Ini modal utama Bapak Ibu nanti ke belakang saya akan ceritakan bagaimana buah-buah ketika kita itu berbuat baik senantiasa. Itu adalah beribadah. Walaupun online Bapak Ibu harus tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Dikatakan bahwa itu dikerjakan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kalau dikatakan segenap hati dengan segenap jiwa Bapak Ibu sekalian, bukan dengan disambi ya Bapak Ibu sekalian ya. Sambil makan, sambil masak, mungkin sambil bekerja. Ya, ketika kita lakukan ibadah kepada Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak boleh juga melakukan itu dengan disambi ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawanya kita ngomong. Jadi Tuhan katakan, kalau kamu takut akan Tuhan, kamu harus mengasihi Tuhan, ya kamu harus beribadah kepada Tuhan, dan kamu harus menjalankan perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita Bapak Ibu. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf Bapak Ibu sekalian. Dia menjalankan perintah Tuhan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Yusuf melakukan bagaimana dia menjadi seorang yang berintegritas Bapak Ibu sekalian. Ya, dia punya integritas yang tinggi. Buktinya apa? Dia punya integritas yang tinggi. Karena integritas ini adalah bukti dari ketika dia takut akan Tuhan. Jadi integritas ini adalah bukti dari mana dia melakukan takut akan Tuhan ini Bapak Ibu sekalian. Ya,
Di Kejadian 39 ayat 7 sampai 10 dikatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Yusuf itu seorang yang berintegritas. Dia tahu tugas, kewajibannya, tanggung jawabnya Bapak Ibu sekalian. Dan yang mana yang harus dia kerjakan, yang jadi kewajiban dan haknya, dan yang bukan haknya dan yang bukan kewajibannya. Jadi yang pertama ketika dia melakukan untuk berbuat karakter Yesus ini, ketika dia tetap berbuat baik senantiasa ini, salah satunya dia takut akan Tuhan. Dan hasil atau bukti dari takut akan Tuhan ini ketika dia berintegritas ini Bapak Ibu sekalian. Ketika dia digoda sama istrinya Potifar untuk dia bersetubuh dengan dia tidak lakukan itu. Dia beri penjelasan, walaupun Bapak Ibu sekalian pada satu titik dia mengalami hal yang luar biasa. Dia difitnah oleh istrinya Potifar ini dan dia masuk ke penjara. Tapi dia tetap lakukan hal yang baik Bapak Ibu sekalian. Dia tidak lakukan hal yang buruk. Ya. Ketika dia masuk penjara, dia juga lakukan hal yang sama. Dia tetap membantu, ya. Banyak hal yang dia lakukan ketika dia di penjara Bapak Ibu. Dia juga pada waktu itu juga menerjemahkan mimpinya ini, siapa itu namanya, juru minum raja dan juru makan raja. Dia tetap lakukan itu. Dia juga membantu kepala penjara sampai dia dikasih oleh kepala penjara ini Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya, karakter seorang Yusuf yang dia terus berbuat baik senantiasa. Ya, dia takut akan Tuhan dan dia berintegritas. Sekarang pertanyaannya, buahnya apa ketika dia berbuat baik senantiasa ini? Ya. Dikatakan di sini, ya, ada beberapa bagian dan banyak sekali yang dia mengalami kebaikan ketika dia melakukan kebaikan senantiasa ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama ya, buahnya adalah Yusuf selalu disertai oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, dia di rumah Potifar contohnya ya. Di Kejadian 39 ayat 2 sampai 3 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu ini dikatakan bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan itu terus-menerus, dia tidak menaruh dendam kepada saudaranya, ketika dia tidak menaruh dendam kepada istri Potifar, dia melakukan hal-hal yang baik ketika dia berada di rumahnya Potifar ini. Akhirnya dia dikasih oleh tuannya. Dan tuannya tahu bahwa si Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Makanya dia diberi kepercayaan penuh
atas rumahnya ini, atas segala miliknya Potifar ini, selain istrinya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika dia di penjara, ya Bapak Ibu sekalian ya, Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan ketika kita ini berbuat baik senantiasa, yang pertama adalah kita disertai Tuhan seperti Tuhan juga menyertai Yusuf. Di masa yang sulit, di masa ketika Yusuf difitnah, Tuhan juga tetap menyertainya. Ketika dia jadi budak di rumahnya Potifar, Tuhan tetap menyertainya. Ketika dia di penjara, ya, dikungkung, ya, karena dia disertai Tuhan, dia akhirnya juga dikasihi oleh Tuhan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, apa sih hasil atau buah yang ketika Yusuf melakukan kebaikan senantiasa? Yaitu yang kedua, diberi hikmat Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan tentunya. Ya. Dalam hal ini adalah menerjemahkan mimpi ya. Kalau kita lihat ya, contohnya pada waktu dia ketemu sama juru minum raja, juru makan raja, ketika mereka bermimpi dia juga bisa menerjemahkan. Dari sini ketika juru minum raja ini dibebaskan ya, walaupun Yusuf pernah dilupakan oleh juru minum raja ini Bapak Ibu sekalian, dia juga akhirnya diingat oleh juru minum ini ketika apa? Fir'aun bermimpi. Dan tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpinya Fir'aun ini Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika itu dia juru minum itu ingat, wah ada satu orang di penjara yang ketemu sama saya, yang sudah menerjemahkan mimpi saya. Yaitu siapa? Yaitu Yusuf. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dan di Kejadian 41 ayat 41 ayat 15 ini dikatakan gini ya. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ya, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan. Tetapi telah kudengar tentang kita berbuat kebaikan senantiasa itu adalah kita diberi hikmat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, diberi hikmat itu hal yang luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja ya Bapak Ibu sekalian. Itu terjadi dalam hidup orang-orang anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Ketika orang sudah mentok dengan logikanya, orang sudah mentok dengan pikirannya, ya, dunia tidak bisa tidak bisa memberi jalan keluar. Hanya hikmatnya Tuhan saja loh Bapak Ibu sekalian yang bisa memberi jalan keluar. Jadi ini hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi ketika anak-anak Tuhan melakukan kebaikan senantiasa dan terus menerus ini Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga, buahnya itu apa? Ketika dia melakukan kebaikan, Yusuf melakukan kebaikan senantiasa ini. Diangkat serta dibuat Allah berhasil, ya.
Dalam hal ini yang paling mentok yang Yusuf lakukan adalah ketika dia berkuasa, ya, diberi kuasa oleh Firaun. Ya, di Kejadian 41 ayat 41 dikatakan ini. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, ya, ayat pokok di Galatia tadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudaraku sekalian, saya kepingin memberi semangat kepada Bapak Ibu sekalian. Di tengah pandemi ini, di tengah masa sukar ini, saya juga mengalami, saya sebagai pengusaha, saya juga mengalami masa-masa yang sukar. Saya sering katakan kepada teman-teman saya, seperti saya ini sukanya sepeda ya Bapak Ibu ya, terakhir-terakhir ini. Ya, seperti orang naik sepeda. Di tengah-tengah masa sukar seperti ini, sering-kali itu sering-sering kayaknya saya itu direm. Saya bilang sama teman-teman saya itu sama kawan-kawan saya, "Aik dhewe iki kerja iku ya direm-rem." Ya. Ada PSBB berhenti, ada PPKN darurat berhenti, ada PPKN level 1 berhenti, level 2 berhenti, kadang-kadang kemarin level 4 juga berhenti ya. Juga berhentinya itu tidak 1-2 hari Bapak Ibu sekalian. Berhentinya itu bulanan, 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan ya. Saya katakan sama bahasa Jawa sama teman-teman saya itu apa? Gak jungkel itu selamat ya dhewe iki ya. Saya katakan seperti itu. Jadi saya pengen memberi semangat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tetap lakukan kebaikan. Apa yang menjadi tugas kewajiban saya sebagai seorang papa, ya, seorang suami, ya, seorang kepala atas perusahaan, pekerja saya sama sekali saya tidak berhentikan pada waktu mereka itu kami mengalami kesulitan. Saya sedang membangun di Jalan Semeru, ya. Anak buah saya sampai bilang gini sama saya, Bapak Ibu, "Pak, jangan diberhentikan ya. Nanti kalau berhenti kami makan apa?" Ya, dia katakan apa itu namanya? Nanti tempatnya nasi saya itu terbalik, katanya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya tetap lakukan itu dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tapi itu yang saya dapat Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ya, mari kita buka ya. Di Filipi 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Mari saya undang untuk WL sama singernya untuk bantu saya ya. Ya. Di Filipi 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan ini, seperti ini ya. Tetap seperti Yusuf lakukan. Yusuf mengalami kebaikan, buah-buah dari kebaikan itu Bapak Ibu ketika dia takut akan Tuhan dan dia punya integritas. Mari
kita nyanyi satu lagu, kupikirkan semua itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin saat-saat ini Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kesulitan masa-masa sukar ini, Bapak Ibu sekalian khawatir. Bapak Ibu sedang saudara-saudara sekalian mengalami tekanan, tapi yakin dan percaya. Ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, yang Tuhan akan sediakan hal-hal yang baik juga untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika ku khawatir, hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Katakan ini Bapak Ibu sekalian. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kita nyanyi mulai dari awal Bapak Ibu sekalian. Ketika ku khawatir kalau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis dan suci, semua yang manis yang sedang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Musik tetap melantun. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian. Saudara-saudara sekalian, masa yang sukar, masa yang sulit seperti saat ini, jangan membuat kita lengah. Jangan kita putus asa. Jangan kita putus untuk berbuat kebaikan senantiasa Bapak Ibu. Karena ketika kita terus melakukan kebaikan itu, kita akan menghasilkan buah. Kita akan menghasilkan tuaian-tuaian yang seperti buah yang dihasilkan oleh seorang Yusuf ini Bapak Ibu sekalian. Dia mengalami penyertaan yang hanya dari Tuhan. Dia mengalami hikmat yang hanya dari Tuhan. Dan dia diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan.
Modalnya hanya dua, Bapak Ibu sekalian. Takut akan Tuhan dan punya integritas. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini apabila Bapak-Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian mengalami kekhawatiran, mengalami hal-hal yang tidak baik ketika masa sukar seperti ini, jangan kalah Bapak Ibu sekalian. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya akan senantiasa berbuat kebaikan kepada Engkau ya Tuhan. Senantiasa kami akan berbuat kebaikan kepada sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua yang benar, semua yang benar. Saya serahkan kepada Pak Robert. Haleluya. Semua yang hadir, semua didengar, semua bagikan akan semua itu. Seperti pujian ini mengatakan semua yang indah, yang baik, yang sedap didengar, yang suci, yang mendatangkan kebaikan. Itulah yang akan kami selalu pikirkan, terlepas apapun keadaan situasi yang ada. Firman-Mu menuntun kami untuk terus lakukan kebaikan. Karena di balik kebaikan itu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari Roh Kudus mampukan kami, kuasai hidup kami untuk terus kami bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kami percaya dan yakin kami sudah merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kebaikan yang tidak bisa kami nilai dengan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu yang sudah melimpah dalam hidup kami. Kiranya kami terus mau berjalan melakukan kebaikan, semua untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Bapak Alex Francis sudah membawakan kebenaran firman-Mu, memberkati kami semua, jemaat Tuhan, yang mendengarkan, yang memikirkan, bahkan melakukan setiap kebaikan dengan dasar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan juga korban persembahan. Kiranya kami memberikan korban persembahan dengan penuh sukacita kami, dengan rasa syukur kami Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sambil saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Ada pengumuman khusus yaitu ada KKR penginjilan yang akan dilayani oleh Ketua KD Penginjilan Majelis Daerah GPDI Jawa Timur, yaitu Pendeta Gumogar, hari Sabtu tanggal 25 jam 6. Juga digabung dengan ibadah Unlimited Generation, juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami, dan kiranya kita bisa hadir dan ibadah selanjutnya saudara bisa mengikuti. Hari Selasa ada ibadah wanita, ada ibadah pendalaman Alkitab dan sebagainya. Saudara bisa lihat di pengumuman atau di grup gereja. Tuhan Yesus memberkati. Lingkup hidup dengan sayap-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu Tuhan. Di saat badai
tenang, sebab ada penyertaan-Mu. Haleluya. Di saat bergerak, haleluya, bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Dengan iman, mari kita serahkan. Haleluya. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab katakan ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, kami tenang ya Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami tenang ketika kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, seperti firman mengatakan, untuk kami terus melakukan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kami percaya mujizat, pertolongan akan terus mengikuti kami Tuhan. Yang datangnya daripada Engkau Tuhan, pertolongan yang sempurna, berkat yang luar biasa, kemampuan, kekuatan, hikmat, marifat menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus memampukan kehidupan kami untuk terus kami berjalan menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Supaya orang-orang boleh mengenal Engkau, orang-orang boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Melalui kehidupan kami yang menjadi terang bagi dunia ini. Karena ada firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan, yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Juga jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Juga jemaat Tuhan yang mengikuti dengan sungguh-sungguh secara online. Tuhan Yesus memberkati. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam perjalanan, dalam setiap rencana, dalam bisnis, dalam kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah keyakinan dan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita pulang bersama-sama dengan sukacita, dengan rasa syukur kami membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami semua mulai sekarang, esok sampai kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita semua dan didapatilah kehidupan kita semua yang terus melakukan kebaikan demi kebaikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu.